Oke, kita akan uji validitas, uji UBEDA ya dengan menggunakan software SPSS. Nah, di dalam uji beda itu biasanya sebelum diuji beda itu ada 3 pengujian. Kalau misalkan data berupa hasil belajar, nah, maka yang akan diuji itu ada uji normalitas, kemudian homogenitas atau heterogenitas, dan juga nanti ada uji beda. Nah, di dalam uji beda itu seperti yang disebutkan tadi bahwa ada 3 pengujian biasanya. Kalau misalkan berupa hasil belajar itu ada 3, ada uji normalitas, heterogenitas atau homogenitas, dan juga ada uji beda berpasangan atau uji beda paired sample t-test. Kemudian kalau pertama kita akan menginput datanya kita bisa input dari sini. Tadi data yang sudah dipersiapkan kita masukkan ke SPSS nya, masukkan pretest nya, kemudian post test nya juga dimasukkan. Setelah dimasukkan post testnya sama post test sudah, pretest dan post test sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan menguji normalitas. Nah, caranya adalah masukkan analyze, kemudian deskriptif, kemudian masuk ke explore. Ini juga pretest post testnya masukkan ke sini, kemudian klik yang option. Nah, maksudnya ke plot. Nah, yang di plot ini klik di sini yang normality plot with test. Klik continue, nanti klik OK. Akan keluar hasilnya untuk uji normalitasnya ya. Ini untuk uji normalitasnya sudah keluar, maka didapatkan hasil Kolmogorov-Smirnov-nya itu signifikan, tidak signifikan artinya datanya normal, kedua-duanya baik yang pre-test maupun yang post-test itu sudah normal. Nah, kalau sudah normal, maka selanjutnya akan diuji homogenitas. Cara uji homogenitasnya, kita pertama-tama harus membuat data kelompok, yaitu pretestnya, kemudian post-testnya juga harus dibuat. Nah, ini kan sudah dibuat nih, ini yang kelompok pretest, yang kode 1, yang kode 2 adalah kelompok post-test. Maka masukkan di sini. Ini masuknya ke kelompok ya. Kelompok. Ini di sini nama variabelnya. Jadi di sini tuh nama variabelnya yang kita gunakan. Apa nih? Keterampilan sosial mahasiswa sama, atau keterampilan apalah, boleh bebas saja, mau dikasih nama apa saja bebas. Kemudian sesuai dengan nama variabelnya ya tentunya ya. Kemudian di sini masukkan kodenya. Kalau misalkan tadi kan
di data ini kan kelompok. Nah, kelompok ini ada 1, 2. Kalau 1 itu kelompok yang pretest, kedua kelompok yang nomor 2 berarti kelompok post-test. Maka selanjutnya kita masukkan di sini kode-kodenya. Kalau untuk yang keterampilan sosial itu tidak usah dimasukkan. Kemudian kalau untuk yang data ini ya kita masukkan dulu gitu. Ini kan udah saya masukkan sebelumnya. Nah, 1 untuk apa? 1 untuk pre-test, play, dan masukkan add ya. Dan 2 berarti post, masukkan juga post di sini. Oke. Setelah post, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, selanjutnya bagaimana cara ujinya? Untuk uji homogenitasnya, cara uji homogenitasnya gampang banget. Jadi tinggal masuk ke analyze, kemudian masuk ke compare main, masuk ke one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan dependennya. Dependennya berarti adalah keterampilan sosial. Kelompoknya kita masukkan di sini, faktor, di faktor. Nah, apa yang perlu diklik? Nah, kita masuk ke option, kemudian klik yang di sini, yang homogeneity of variant test. Selanjutnya klik continue. Nah, nanti setelah klik continue, selanjutnya klik OK. Nah, kita akan melihat hasil dari uji homogenitasnya. Itu dilihat di test of homogeneity of variance. Bentar ya. Itu Amoy mau beli-beli ya. Amoy udah ke atas tuh. Selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, yang diambil yang mana? Dari base of main atau base of median, based on median and with adjust di graph freedom, atau based on treatment mean. Nah, jadi yang akan diambil itu adalah based on mean. Jadi yang diambil paling atas itu. Di atas. Udah pulang ya. Nah, jadi yang diambil adalah nilai yang ini, yang sig ini, yang 0,762. Nah, yang 0,762 ini diharapkan untuk dikatakan data memenuhi kriteria tes homogeneity itu ketika datanya tidak signifikan atau melebihi batas atasnya. Nah, kalau batasnya itu biasanya 0,5. Artinya ketika kurang dari 0,05 berarti dia tidak homogen. Kayak gitu. Nah, data yang bagus adalah data yang memenuhi kriteria homogenitas atau homogen. Jadi ketika misalkan datanya lebih dari 0,05 untuk nilai signifikansinya, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut telah homogen atau memenuhi kriteria homogenitas. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah normal, sudah sudah memenuhi kriteria homogenitas, maka langkah selanjutnya kita akan menguji yang namanya uji beda berpasangan atau paired sample t-test. Untuk caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian masuk ke compare mean, masuk di paired sample t-test. Masuk di sini. Masuknya di sini, klik analyze, kemudian compare mean, masukkan semuanya pre dan post testnya. Selanjutnya klik apa yang perlu diklik. Sebenarnya tidak usah diklik, yang lain nggak masalahnya. Jadi masuk ke analyze, compare mean, masuk ke pair sample t-test. Nah, ini klik aja 2 kali, blok ya.
udah di blok, masukkan di sini. Udah masukkan datanya semua, baru klik OK. Oke, setelah keluar ini pasti dapat hasilnya. Nah, nanti dari hasil ini bagaimana? Apakah dia Oke, ini udah ada hasilnya. Di sini ada deskriptifnya, nilai rata-ratanya berapa. Misalkan ini untuk yang pretest adalah 62 sekian. Kemudian untuk post testnya adalah 87 sekian. Nah, dari total ini kan dapat diketahui bahwa ada perbedaan selisih antara yang post dan pretest. Nah, sebenarnya sudah diketahui bahwa ada perbedaan antara yang pretest sebelum dilakukan pengembangan atau keterampilan sosial mahasiswa sebelum menggunakan AI dan setelah menggunakan AI. Nah, dari sini setelah diketahui nilai rata-ratanya, selanjutnya kita ada nilai korelasi. Korelasi antara apa? Antara yaitu pretest dan post testnya. Nah, itu menunjukkan korelasinya bagaimana, apakah terjadi korelasi yang kuat atau sangat kuat atau lemah atau cukup baik kayak gitu. Setelah itu nanti ada yang namanya uji signifikansi untuk menentukan apakah memang terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah. Nah, itu akan ada hasilnya di sini. Seperti itu. Oke. Setelah selesai seperti ini, selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita menginterpretasikan hasil daripada uji bedanya. Oke, ini bisa dimasukkan ya ke Word. Setelah itu baru kita jelaskan. Uji beda itu sebenarnya mudah, cuman kita kadang-kadang susah untuk mengaplikasikannya atau menginterpretasikannya. Jadi sampai di sini sudah selesai sebenarnya tahapannya untuk uji di SPSS-nya ya. Tapi kalau untuk uji interpretasinya itu masih belum. Jadi kita kan perlu juga mengetahui membacanya bagaimana gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui cara membaca daripada uji uji beda. Nah, setelah sudah seperti itu, selanjutnya kita akan menguji atau menjelaskan mengenai hasil dari ujinya. Ini umumnya untuk uji beda itu digunakan untuk riset pasar misalkan. Contoh kita misalkan mengenai riset pasar mengenai saham misalkan. Saham Indofood sebelum Covid dan setelah Covid misalkan. Itu bisa diuji menggunakan uji beda yang berpasangan. Namun kalau misalkan kita ingin mengetahui intinya penggunaan uji beda pada sampel t-test itu digunakan untuk uji yang sifatnya berpasangan. Maksudnya sifat berpasangan itu seperti halnya kita tadi menguji perusahaan Indofood misalkan mengenai sahamnya bagaimana sebelum Covid bagaimana dan setelah Covid bagaimana. Nanti dari hasil data itu kita akan uji apakah hasilnya
mendapatkan hasil yang berbeda, bermakna signifikan atau tidak berbeda kayak gitu. Oke. Selanjutnya kalau sudah ada hasil seperti ini, ya kita akan menjelaskan mengenai hasilnya. Nah, ini juga rata-rata memang untuk penggunaannya ini digunakan untuk mahasiswa ya, untuk yang keguruan terutama itu banyak menggunakan ini, menggunakan uji beda yang sifatnya berpasangan, ataupun ada juga menggunakan uji beda yang tidak berpasangan atau independent sample t-test. Jadi untuk menyelesaikan skripsi itu biasanya memang tahapannya ada yang menggunakan skripsi untuk uji bedanya untuk uji-ujinya, uji di metode analisis datanya itu bisa menggunakan uji beda atau uji T. Nah, kita akan atur marginnya dulu. Kemudian kita akan bisa memberikan pemaknaannya ya. Uji normalitas. Kemudian uji homogenitas. Kemudian uji T, uji beda. Nah, kita akan merapikan terlebih dahulu. Bisa aja disingkat ini dari 56. Oke, jadi saya akan jelaskan dari output ini. Jadi akan saya jelaskan mengenai hasil dari output yang saya kerjakan tadi. Nah, mulai dari deskriptif ya. Di deskriptif ini kita mendapatkan nilai rata-rata itu 65,556. Itu untuk data yang pretest. Kemudian untuk data post-testnya adalah rata-ratanya adalah sebesar 87,11. Jika mendapatkan nilai tertinggi dan nilai terbawah, yang tertinggi dan nilai terbawahnya. Untuk nilai tertinggi pada pretest itu 64,9 sekian. Untuk tertinggi, untuk terendahnya adalah 60,1829. Sedangkan untuk rata-rata dari tertinggi dari nilai rata-rata tertinggi dari post test itu sebesar 89,92, kemudian terendahnya adalah 84,301. Di sini juga ada nilai variance, median, dan standard deviation-nya. Dan untuk uji normalitasnya, di sini kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu hasilnya normal ya.
Jadi ketika menggunakan Kolmogorov Smirnov untuk hasilnya itu normal. Kenapa normal? Karena nilai signifikansinya berada di atas 1, berada di atas 0,05. Sepertinya kita bisa lihat di sini nilai signifikansi dari pretest itu sebesar 0,116. Sementara untuk post test itu nilainya adalah sebesar 200 untuk 0,200. Berarti di sini sudah normal. Nah, kita bisa kasih keterangan seperti ini. Dari data di atas atau tabel di atas dapat diketahui bahwa data pretest dan post test telah melebihi nilai alfa atau signifikansi sebesar 0,05, yaitu 0,116 dan 0,200. Sehingga dengan demikian data telah berdistribusi normal. Selanjutnya kalau di sini bagaimana selanjutnya, berdasarkan hasil tabel di atas maka dapat diketahui bahwa data adalah homogen, yaitu dikarenakan nilai signifikansinya sebesar 0,762 lebih dari 0,5, sehingga data tersebut adalah homogen dan memenuhi kriteria uji beda berpasangan. Nah, dari data ini dapat diketahui bahwa nilai rata-rata keterampilan sosial dengan menggunakan AI
sebelum menggunakan rata-rata keterampilan dan menggunakan antara sebelum menggunakan dan sesudah itu dengan menggunakan AI antara sebelum menggunakan dan sebelum menggunakan itu terdapat perbedaan di mana nilai rata-rata sebelum atau pretest sebesar 62,56 dan rata-rata sesudah sebesar 87,11. Jadi dari sini juga sudah dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan selisih antara sebelum dan sesudah. Artinya dengan adanya treatment atau dengan adanya perlakuan, maka keterampilan sosial itu dapat diketahui keterampilan sosial sebelum dan sesudah menggunakan treatment tersebut. Dengan adanya treatment tersebut mengakibatkan atau meningkatkan perubahan yang terjadi pada keterampilan sosial seorang mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini bisa juga dihitung nih. Misalkan kita akan menghitung selisihnya. Berapa hasil selisihnya misalkan antara yang antara nilai rata-rata sebelum dan sudah penggunaan AI. Nah, ini kita bisa uji di sini. Kita bisa menghitung selisihnya. Berarti selisih di antara keduanya itu adalah sebesar 24,56. Sesudah adalah sebesar nilai rata-rata sesudah adalah sebesar 87, sekian. Dengan hasil ini dapat diketahui bahwa
perbedaan selisih antara sebelum dan sesudah adalah sebesar 24, apa tadi? 56. Selanjutnya ada namanya correlation. Jadi hasil korelasi antara sebelum dan sesudah itu sebesar 0,814, yang berarti terdapat korelasi yang sangat tinggi antara keterampilan sebelum dan sesudah perlakuan. Oke, di sini sudah. Nah, selanjutnya kita akan menguji penjelasannya. Dari hasil ini, jadi yang kita ambil di sini adalah nilai dari post-testnya ini, yang apa? Yang signifikansinya ya. Nah, dari hasil ini kita dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000 atau 0, di bawah 0,05. Yang berarti data tersebut signifikan. Artinya keterampilan sosial sebelum perlakuan dan setelah perlakuan itu terdapat perbedaan yang signifikan atau terdapat perbedaan yang nyata di antara keduanya. Artinya adanya treatment tersebut atau perlakuan tersebut itu memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan pada keterampilan atau variabelnya, seperti itu. Oke, saya rasa sekian dulu untuk live kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji-uji yang lainnya. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa di chat langsung ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.